Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wardani dengan NIM B1021241157, kelas Manajemen D Reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Di soal bagian 1, saya memilih nomor 2 dan 3. Dengan pertanyaan nomor 2, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Menurut saya, hal paling dasar dalam membedakan pencatatan metode perpetual dan periodik adalah ketika metode perpetual ini lebih jelas dan rinci dalam pencatatan tiap saat, sedangkan metode periodik ini hanya dicatat atau dijelaskan secara rinci ketika akhir periode saja. Lalu nomor 3, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja, apakah kita perlu membuat laporan keuangan? Seperti laporan laba rugi, perubahan modal, serta posisi keuangan. Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan? Menurut saya, kertas kerja memang sudah mencakup informasi yang diperlukan untuk laporan keuangan. Namun, bukan berarti laporan tersebut dapat langsung berbentuk dari kertas kerja karena masih diperlukan data-data tambahan lainnya. Misalnya nih, kayak laporan laba rugi yang masih memerlukan data HPP dan lainnya. Laporan ini dipisah agar bisa menjelaskan secara rinci setiap kegunaan laporan keuangan. Contohnya, laporan laba rugi dibuat secara terpisah agar karyawan dapat menginformasikan kepada atasannya bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi, serta sebagai informasi kepada pihak internal maupun eksternal. Lalu kita lanjut ke soal bagian 2, yaitu pembuatan jurnal umum. Pada tanggal 1 Desember, TB Alitra membeli 12 sek semen kepada TB Ardi termin kredit 10/10 M/30 FOB Destination Point sebesar Rp12. Pencatatan menggunakan metode periodik. Di sini, di sebelah debit terdapat akun pembelian, di mana pembelian ini bertambah sebesar Rp12. Lalu, utang dagang di sebelah kredit sebesar Rp12 juga. Kenapa hutang dagang? Karena kita membelinya secara kredit, dan kenapa di sebelah kredit? Karena jika hutang bertambah, dia akan berposisi di kredit. Lalu, pada tanggal 2 Desember, kita meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku. Berarti kita meretur 2 sak. Per satu saknya itu seharga Rp1. Jadi utang dagang kita berkurang sebesar Rp2 di sebelah debit. Lalu persediaan barang dagang kita juga berkurang di sebelah kredit sebesar Rp2. Lalu pada tanggal 4 Desember, TB Alitra menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Destination Point senilai Rp50. HPP barang yang dijual sebesar 15, catat dengan metode perpetual. Di sini piutang dagang kita bertambah sebesar Rp50 di sebelah debit. Kenapa di sebelah debit? Karena ketika piutang dagang bertambah, maka di sebelah debit termasuk dalam benua harta. Lalu di sebelah kreditnya ada penjualan. Di sebelah kredit sebesar Rp50. Apabila penjualan bertambah, maka ia akan berada di kredit. Lalu harga pokok penjualan dan bertambah akun harga pokok penjualan sebelah debit sebesar Rp15. Kenapa harga pokok penjualan? Karena dalam perpe harga pokok penjualan termasuk dalam beban. Beban jika bertambah akan berada di sebelah debit. Lalu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang kita di sebelah kredit berkurang sebesar Rp15. Kenapa? Karena di perpe persediaan barang dagang termasuk dalam harta. Jika berkurang, maka dia akan bersebelah di kredit sebesar Rp15. Lalu pada tanggal 5 Desember kita membayar ongkos kirim penjualan tanggal 4 Desember senilai Rp2, metode periodik. Karena kita yang membayarkan atau menanggung beban
ongkos kirimnya, maka kita mencatat beban kirim penjualan di sebelah debit sebesar Rp2 dan kasnya sebesar Rp2 berkurang di kredit. Kenapa? Karena kita beban kirim penjualan ini jika dia bertambah maka dia akan di sebelah debit dan kas kita berkurang di sebelah kredit. Lalu pada tanggal 6 Desember kita melunasi pembelian semen pada tanggal 1 Desember. Lalu kita mencatat pada metode perpetual. Nah, di sini utang dagang kita berkurang nih karena kita melunasi sebesar Rp10 di debit. Lalu next, persediaan barang dagang kita sebelah kredit sebesar Rp1. Rp1 tersebut adalah potongan karena kita sudah membayar di sebelum tanggal 10, jadi 10% dari 10 yaitu 1. Lalu kas kita berkurang sebesar 9.000. Kenapa tidak 10.000? Karena kita mendapatkan potongan harga, potongan diskon. Lalu pada tanggal 8 Desember kita menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi pada tanggal 4. Jadi pencatatannya, kas kita bertambah sebesar 49.000 di debit. Kenapa tidak 50.000? Karena TB Umar melunasi tanggungannya di atas 10 hari, jadi mendapatkan diskon sebesar 2%. 2% dari 50.000 adalah Rp1. Lalu diskon penjualan di sebelah debit sebesar Rp1 karena tadi dia membayar sebelum 10 hari. Lalu ada piutang dagang di sebelah kredit karena piutang dagang adalah harta, piutang dagangnya berkurang sebesar Rp50. Jadi total debit sebesar 141. Next, kita ke buku besar. Karena di sini perintahnya akun kas saja, jadi kita membuat buku besar akun kas saja. Di sini 5 Desember ada beban kirim penjualan. Kalau kita lihat lagi di jurnal umum, di sini di beban kirim penjualan kita mengeluarkan kas sebesar Rp2 di sebelah kredit berarti ya. Lalu di saldo kita tambahkan juga di kredit sebesar Rp2. Lalu tanggal 6 Desember pelunasan pembelian. Kenapa ada pelunasan pembelian? Karena di sini pada tanggal 6 Desember kita membayar utang kita sebesar 9.000 di kredit. Lalu di saldonya karena di sebelumnya di kredit juga, maka kita tambahkan 9 tambah 2 yaitu Rp11 di kredit. Pada tanggal 8 Desember itu ada pelunasan pembelian, di mana ada orang berhutang kepada kita atas pembelian yang dilakukan sebesar 49.000 di sebelah debit karena sebelumnya di kredit, saldo kita di kredit, maka kita kurangi nih 49.000 dikurangi dengan 11.000, dapatlah 38.000 akun kas tersebut. Kita lanjut ke soal bagian 3, yaitu ada informasi untuk penyesuaian guna menyesuaikan laporan keuangan akhir. Jadi di sini pada nomor 1 ada peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018, estimasi pakai 6 tahun, nilai sisa Rp0, metode garis lurus. Jadi, kita lihat di neraca saldo sebelum penyesuaian. Di sini peralatan kantor kita bernilai sebesar Rp60. Karena estimasi pakai sebesar 6 tahun, maka kita Rp60 tersebut kita bagi dengan 6 tahun. Maka di pencatatan jurnal penyesuaiannya yaitu beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 di kredit. Lalu pada nomor 2 kita membayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023, di mana
membayar beban asuransi. Kenapa kita masukkan beban asuransi? Karena di sini beban asuransi sebesar Rp10, lalu asuransi dibayar di muka. Kenapa asuransi dibayar di muka? Karena kita membayar untuk sampai akhir tahun, maka kita membayar dulu untuk bulan depan, maka asuransi dibayar di muka sebesar Rp10 di kredit. Nomor 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar Rp25. Kalau kita lihat di NSP, di sini perlengkapan toko sebesar Rp40, maka kita kurangi dengan saldo akhir sebesar Rp25, maka dapatlah sebesar Rp15. Beban perlengkapan toko. Kenapa beban perlengkapan toko? Karena kita mengorbankan uang karena untuk peralatan toko tersebut, perlengkapan toko tersebut sebesar Rp15, dan perlengkapan toko kita sisa Rp15 di sebelah kredit. Nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari, estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa Rp40. Metode garis lurus. Jadi metode garis lurusnya adalah, kita lihat dulu di neraca saldo sebelum penyesuaian, ada peralatan kantor sebesar peralatan toko sebesar 140. Kita kurangi dengan nilai sisa yaitu Rp40, maka sisa Rp100. Lalu kita bagi dengan masa pakai yaitu 5 tahun. Jadi 100 dibagi dengan 5, jadi hasilnya adalah Rp20. Pencatatannya, beban depresi peralatan kantor di debit. Kenapa beban? Karena beban kita mengurangi laba ya, jadi mengurangi keuntungan, jadi di sini kita catat di debit. Lalu akumulasi depresi peralatan kantor di sini bertambah sebesar Rp20. Kenapa? Karena akumulasi depresiasi termasuk dalam penyusutan peralatan kantor ya guys. Nomor 5, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember, berarti 5 hari. Lalu gaji karyawan per harinya adalah Rp2. Kalau dikalikan 5 dikali 2 berarti Rp10. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan, berarti 5 orang dikali dengan Rp10 berarti Rp50 untuk staf penjualan, dan untuk orang staf administrasi berjumlah 5 orang juga, berarti 50 ditambah dengan 50 berarti Rp100. Maka pencatatannya adalah beban gaji penjualan sebesar Rp50 di debit karena bertambah. Lalu beban gaji administrasi di debit juga Rp50 karena tadi sudah dikali-kalikan. Lalu utang gaji kita sebesar Rp100. Kenapa utang gaji? Karena kan pembayaran tiap bulan tuh tanggal 26 nih, tapi tanggal 27 sampai 31 ada 10 orang yang masuk, jadi akan dibayarkan pada bulan selanjutnya, maka pencatatan kita masih hutang gaji. Nomor 6, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020, total tagihan sebesar Rp8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50% juga. Karena tagihannya berjumlah Rp8, maka kita bagi dengan 50-50%. Pencatatan kita adalah beban listrik, air, telepon toko sebesar 4, beban listrik, air, telepon kantor sebesar 4 di debit juga dua-duanya. Lalu beban yang masih harus dibayar sebesar Rp8 di kredit. Nomor 7, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun, pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Di sini di neraca saldo sebelum penyesuaian, utang bank kita sebesar 30.
ketika kita ingin mencari bunga per tahunnya, kita harus mengkalikan bunga 30% dikali dengan Rp30 sebesar Rp9. Berarti Rp9 itu adalah bunga per tahunnya. Karena di sini 1 Mei hingga 31 Desember, maka 8 bulan. Jadi 8 bulan dibagi dengan 12 bulan, kita ingin mencari per bulannya, lalu dikali dengan Rp9 bunga per tahun, dapatlah Rp6. Untuk pencatatannya, beban bunga sebesar Rp6, lalu utang bunga kita juga sebesar Rp6 bertambah di kredit, lalu beban bunga kita tambah juga di debit Rp6, utang bunga bertambah di kredit sebesar Rp6. Nomor 8, perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Tambah informasi metode periodik, saldo awal persediaan sebesar Rp100. Di sini kita mencatat harga pokok penjualan Rp50 di debit dan persediaan barang dagang di kredit Rp50. Lalu total dari seluruh jurnal penyesuaian di debit sebesar 219, lalu di kredit Rp9 juga. Lalu kita lanjut ke jurnal penyesuaian metode periodik. Untuk nomor 1 sampai nomor 7 sama saja, sama seperti metode purple, namun yang membedakan di sini adalah pada nomor 8. Jadi kita akan mencari bagaimana dapatnya harga pokok penjualan. Di sini harga pokok penjualan di debit sebesar 650. Di mana sih 650 itu didapat? Kita lihat dulu kasusnya tanggal 8. Perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Ditambah informasi metode periodik, saldo persediaan Rp100. Bagaimana kita akan mendapatkan HPP-nya? Saldo awal kita Rp100 ditambah dengan pembelian di neraca saldo sebelum penyesuaian itu 745, lalu kita kurang dengan ratur potongan penjualan sebesar Rp30, lalu dikurang lagi dengan diskon pembelian sebesar Rp5. Jadi kita tambahkan lagi dengan beban kirim pembelian sebesar 15, lalu saldo akhir kita 180. Kita dapatkan HPP sebesar 650, ratur dan potongan pembelian 25, diskon pembelian 5, persediaan barang dagang Rp180 di debit, pembelian Rp745, persediaan barang dagang Rp100 dan beban kirim pembelian Rp15. Ini kita dapatkan dari hasil perhitungan tadi ya guys. Jadi ini di debit sebesar Rp1.026 dan di kredit Rp1.029. Kita lanjut ke kertas kerja metode perpetual. Di sini daftar saldo sebelum penyesuaiannya hanya saya pindahkan dari NS sebelum penyesuaian yang sudah disediakan, lalu penyesuaiannya hanya saya pindahkan dari yang sudah saya buat, lalu saya pindahkan ke kertas kerja. Seperti di persediaan barang dagang itu di kredit 50 disesuaikan dengan posisi awal. Yang di daftar saldo setelah penyesuaian hanya kita pindahkan ketika ada akun di mana seperti akun persediaan barang dagang. Di daftar saldo penyesuaian sebelum penyesuaian itu di debit sebesar Rp230. Namun di penyesuaian ada juga sebesar Rp50 di sebelah kredit. Kalau terjadi seperti ini, maka kita harus mengurangkan jumlah tersebut karena kita akan menyesuaikan ya guys. Lalu di asuransi dibayar di muka itu Rp50 di debit, lalu di penyesuaiannya sebelah kredit Rp10, kita kurangkan jadi Rp40. Juga dengan
perangkapan toko Rp40, di debit kita kurangkan dengan penyesuaian, di kredit sebesar Rp15. Di daftar 1 setelah penyesuaian kita pindahkan sebesar Rp25. Begitu juga dengan yang lainnya ya, akan sama seperti itu. Lalu kita next ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita akan mengambil akun-akun atau benua pendapatan dan beban saja, karena ini kita akan menentukan laba atau rugi dalam suatu perusahaan. Ini kita hanya memindahkan posisi, namun jika ada yang ini hanya memindahkan dari daftar saldo setelah penyesuaian ke laporan laba rugi, misalnya seperti penjualan. Nah, penjualan itu sebesar 1.960, di kredit kita pindahkan ke laporan laba rugi sebesar Rp1.960 juga. Lalu ini ratu dan potongan penjualannya juga sebesar Rp30 kita pindahkan sampai seterusnya. Lalu kita jumlahkan bebannya sebanyak Rp1.149 dan pendapatan atau penjualan sebesar Rp1.960. Jika kita kurangkan antara debit dan kredit, kita akan mendapatkan pendapatan lebih besar. Jika pendapatan lebih besar, maka kita kurangkan dengan beban yang dikeluarkan sebesar Rp1.149, kita mendapatkan Rp811 sebagai laba. Lalu laporan posisi keuangan, kita akan mengambil benua harta, lalu modal dan hutang. Di sini hanya perlu memindahkan dari daftar saldo setelah penyesuaian ke laporan posisi keuangan. Tidak diubah posisinya. Jika di awal dia debit, lalu di kredit. Kita tambahkan. Lalu di posisi harta, di posisi debit itu kita mendapatkan Rp11.855. Lalu di kreditnya mencakup hutang itu sebesar hutang dan modal itu sebesar 374. Lalu kita kurangkan antara Rp11.855 dengan Rp374 sebesar Rp811, dan itu balance dengan laporan laba rugi. Next, ke kertas kerja metode periodik. Di sini dalam daftar saldo setelah penyesuaian, lalu laporan laba rugi serta laporan posisi keuangan itu sama saja dengan metode perpetual. Namun yang membedakan di sini adalah daftar saldo penyesuaian dan penyesuaian angka-angkanya, karena dengan totalnya itu di perpe kita mendapat Rp2.190 di daftar saldo sebelum penyesuaian, namun di periodik kita mendapatkan Rp2.220. Ini membedakannya karena dari neraca saldo sebelum penyesuaian yang disediakan oleh soal. Karena di daftar saldo sebelum penyesuaiannya kita berbeda, maka di penyesuaiannya juga kita mengalami perubahan. Next, ke laporan laba rugi. Di sini penjualannya kita ambil dari kertas kerjanya sebesar Rp1.960, lalu dikurang dengan rata potongan penjualan sebesar Rp30, dikurang dengan diskon penjualan sebesar Rp25. Lalu penjualan bersihnya Rp1.905, dikurangi dengan harga pokok penjualan Rp650. Laba kotor kita sebesar Rp1.255. Lalu kita menghitung beban gaji penjualan sebesar Rp180, karena kita dapatnya di worksheet. Lalu beban sewa Rp20, beban depresi Rp20, beban perangkatan toko 15, beban kirim penjualan Rp10, beban listrik air telepon toko Rp19, beban
tambahkan Rp15, beban penjualan lain Rp40. Total ruginya sebesar Rp319. Lalu beban administrasi. Beban gaji administrasi Rp80, lalu beban DPS peralatan kantor Rp10, beban asuransi Rp10, beban listrik air telepon kantor Rp14, beban bunga Rp6, beban administrasi lain Rp5. Lalu total beban usaha beban administrasi sebesar 4. Lalu laba bersih kita sebesar 811. Lalu kita next ke perubahan modal atau perubahan ekuitas. Di saldo awal sebelum jurnal umum itu kita mendapatkan modal saham sebesar 25, saldo laba 120, total ekuitas kita 145, ditambah dengan laba bersih sebesar 811 tadi. Saldo awal tadi kita tambahkan antara modal saham dengan saldo laba sebesar 145, lalu ditambah dengan laba bersih 811, lalu dikurang dengan dividen kita atau profit kita Rp40. Saldo akhir kita di modal saham 25, saldo laba kita 892, dan total ekuitas kita sebesar 916. Lalu kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Aset adalah aset lancar, itu kas, piutang dagang, perselimbangan dagang, asuransi barang dagang, perlengkapan toko. Total aset lancar kita sebesar 945, itu kita tambahkan antara kas, piutang dagang, perselimbangan dagang, asuransi dibayar di muka, serta perlengkapan toko. Lalu kita ke aset tetap. Aset tetap ada peralatan toko, akun depresiasi peralatan kantor, akun depresiasi peralatan kantor. Lalu totalnya adalah minus di kredit ya, min 25. Total aset dikurang tadi dengan akun depresiasi peralatan kantor, dengan dikurang juga dengan akun depresiasi peralatan toko, itu sebesar total aset tetap kita 135. Total aset kita tadi kita tambahkan antara aset lancar dan aset tetap. 945 aset lancar ditambah dengan aset tetap 135 ya. Totalnya sebesar Rp1080. Lalu dilihat di atas lancar itu atau kita sebut utang lancar. Utang lancar itu ada utang dagang, utang gaji, beban yang harus dibayar, utang bank, utang bunga di bagian lancar, lalu utang bank. Nah, kita tambahkan semuanya, total utang lancar kita sebesar Rp140. Lalu kita ke utang jangka panjang, kita ada utang bank. Utang bank kita tidak ada. Di sini total liabilitas jangka panjang kita 24. Total liabilitas 24. 140 kita tambahkan dengan 24. Total liabilitas lancar sama total liabilitas jangka panjang itu, jadi kita tambahkan sebesar 164. Lalu di ekuitas, modal saham kita sebesar 25, saldo laba 891, dan total ekuitas kita 916. Kita tambahkan dengan total utang lancar, total jangka panjang, dan ekuitas. Tambahkan hasilnya semuanya Rp1.080, artinya adalah beres. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.